Nah, dapat dilihat juga dari figur 5. Kalau misalnya kayak tadi pertanyaannya ini kan data yang cukup rumit ya. Jadi kemarin sekilas tuh lift dan drag-nya itu kalau bisa sekecil mungkin karena mobil F1 itu kan didesain supaya dia tetap nempel sama jalanan. Sama supaya nggak ada drag yang besar supaya dia bisa kebut gitu loh. Gitu sih Pak paling. Oke. Nah, maksudnya kan nggak mungkin sekecil mungkin ya, karena adanya fluida yang melewati mobil itu pasti ya terdistribusi antara ke drag atau ke lift gitu ya. Gitu nggak? Iya Pak. Nah, yang diharapkan yang lebih besar drag-nya atau lift-nya? Kalau misalnya berdasarkan si uji coba, kalau nggak salah lihat ya, kalau nggak salah menginterpretasikannya, dia lift-nya yang dapat lebih besar. Lift coefficient-nya itu jauh lebih besar daripada drag-nya. Kayak gitu. Nah, kenapa tuh? Kenapa kok pingin seperti itu? Kenapa dirancang seperti itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin liftnya di sini dalam bentuk itu ya Pak, downforce ya Pak, ke bawah. Jadi supaya dia nikungnya kenceng Pak. Ya kalau kita memahaminya pasti seperti itu ya. Cuman Jason kan kelompok 10 kan ya? Iya Pak. Nah, pengen tahu nih, kalau dari kelompok 1 seperti apa? Oh baik Pak. Jadi benar yang kayak kata Jason gitu nggak? Maksudnya lift-nya itu ke arah gravitasi bumi atau jadi minusnya atau bagaimana? Soalnya kalau lift-nya pengen segede mungkin kan berarti dia terbang ya mobil F1 tuh. Sebentar Pak, saya buka artikelnya dulu Pak. Buka artikelnya dulu. Nggak apa-apa, nggak usah sampai buka artikelnya, secara pemahaman logika aja. Sebentar dulu. Kalau secara logika benar Jason tadi sih Pak. Liftnya berarti arahnya ke bawah. Dia artinya maksudnya downforce sih hitungannya. Oke. Jadi downforce ya. Itu paling nggak tersebutkan di video kalian. Gitu. Jadi masih belum paham juga nih maksudnya apa. Ditampilkan data-datanya oke, tapi signifikansinya apa untuk ke si F1 ini. Ya, terus satu lagi ya terkait yang saya tunjukkan sekarang, pressure field in lower and upper surfaces. Nah, ini gimana nih penjelasannya? Jadi di atas lebih gede daripada di bawah. Kok bisa seperti itu dan bagaimana? Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Itu pressure field-nya di atas supaya biar ini Pak apa? Jadi seperti ingin mendesain agar dia lebih kayak terdorong ke bawah, lebih ada downforce ke bawah dibanding ada lift ke atasnya gitu Pak. Jadi tidak terangkat Pak. Oke, sip. Terima kasih kelompok 1. Sayapnya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, jadi mengenai analisis dimensional pada kincir angin Savonius. Jadi dijelaskan dengan baik secara sistematikanya. Jadi kincir angin Savonius itu yang seperti ini ya. Nah, terus dari sistematika memaparkannya kebetulan dapat paper yang bagus ya, jadi sistematis gitu. Nah, paling satu pertanyaan saya terkait kelompok berapa nih? Kelompok 2. Ini kan distribusinya seperti ini ya. Distribusinya. Bentuk turbin angin Savoniusnya kan seperti ini ya. Nah, itu kalau secara DBB gimana? Kan si turbin ini menghantam angin nih di dua sisinya. Bukannya berarti harusnya saling menghilangkan ya. Kan A-nya sama. A-nya sama, terus kecepatan anginnya sama. Jadi kan dia harusnya nggak bisa muter kan? Kalau ngomongin DBB aja nih. Kira-kira gimana penjelasannya? Statement saya barusan salah nggak? Silakan.
Ayo, kelompok 2. Halo, kelompok 2. Nih, silakan. Siapa aja boleh. Ya, yuk. Harza, Li, Rafli, Azara, Ilham, ada semua? Halo Pak, suara saya terdengar nggak ya Pak? Ya, terdengar. Gimana Azara? Oh ya, untuk yang masalah DBB-nya, jadi kan sebenarnya itu gambar DBB-nya terpisah sama papernya yang kita simplifikasi itu ya Pak. Waktu kita lihat, jujur sebenarnya belum kepikiran sampai apakah gayanya saling menghilangkan juga atau enggak sih Pak. Karena waktu itu bikinnya waktu nambahin gambar ini cukup buru-buru, jadi belum ninjau banget gitu untuk DBB-nya sih Pak. Mungkin dari kelompok saya yang lain ada yang mau nambahin. Apa? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lempar ke kelompok lain, silakan. Kayak Jason tadi kalau mau menimpali. Pak, sorry Pak, pertanyaan tadi DBB-nya ya Pak? Ya ini aja, kalau dari DBB kan dia menerima gaya yang sama ya, dari angin gitu. Padahal dimensinya kan sama, luas area sama, diameter sama gitu. Nah, mungkin secara logika kan pasti dia muter nih, tapi kalau kita nalarkan dalam bentuk DBB kan dia menerima gaya yang sama dari sisi kanan. Harusnya kan balance ya. Gayanya balance ya, saling menghilangkan. Bisa seperti itu nggak? Statement saya benar nggak? Boleh coba, Pak. Silakan gitu. Kalau saya lihat sih seharusnya kan gaya dari yang concave itu kan lebih tinggi, Pak. Karena kalau misalnya lihat momentum, bukan yang perubahan momentum yang di concave itu lebih besar, Pak, daripada yang di convex, Pak. Nah, gimana tuh? Momentumnya gimana? Ya, kan ya yang pertama itu kan yang convex itu kan ya arahnya itu dia itu nanti masih agak ke kanan, ke kiri, Pak. Tetapi kalau yang concave itu kan nanti udaranya harus untuk keluar, udaranya harus keluar ke kanan juga gitu, Pak. Jadi sehingga perubahan momentum yang di concave itu seharusnya lebih besar daripada perubahan momentum yang di convex. Oke, sip. Gus, betul. Oke, itu ya kelompok 2 ya, kalau belum sempat didiskusikan. Jadi kaitannya ke arah momentum vertikal. Ya. Di sini saya kan. Oke, selanjutnya pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3 ini terkait kavitasi di propeller. Kelompoknya Jason. Ini paling pertanyaannya nggak terlalu susah sih. Soalnya apa ya? Ya, jadi untungnya latar belakangnya kenapa harus melakukan penelitian ini apa? Kenapa harus mengetahui pembentukan kavitasi di sekitar propeller? Padahal kan dia nggak berpengaruh. Silakan koreksi statement saya. Padahal dia nggak berpengaruh pada si profil dari propeller tersebut. Misal kalau di pompa gitu ya, impeller itu karena impeller akan ketabrak sama si bubble kavitasi gitu. Tapi kalau propeller kapal gimana? Kok harus diketahui? Jadi di latar belakang, silakan. Pak, izin jawab, Pak. Ya, silakan. Saya Mani Raja ya. Iya, Pak. Nah,
Sebelumnya saya mau disclaimer dulu Pak, paper yang saya ambil ini sebenarnya dia pengen mencari tahu keterkaitannya aja sih Pak dari cavitation number ini, terus dampaknya kepada apa tadi cavitasi tadi Pak. Dia nyari hubungan antara cavitation efek cavitation tadi terhadap near pressure field-nya. Mungkin dia cuma mau cari hubungan aja sih tanpa mengetahui seberapa dalam, maksudnya kayak kenapa harus dilakukan eksperimen ini gitu Pak. Itu saya tangkap dari papernya sih Pak. Ya oke lah. Tapi pasti itu paper akan dibiayai, riset itu akan dibiayai oleh orang lah, oleh suatu badan, oleh negara atau suatu perusahaan. Kan pasti nggak akan nggak akan donasi gitu, foundation endowment fund gitu ya. Pasti kan ada tujuannya tuh. Kira-kira yang kalian tangkap apa nih? Masa cuman gitu aja? Masa cuman pengen lihat aja gitu? Kurang kerjaan amat. Ya ini critical thinking aja, critical thinking. Jadi kan suatu apapun yang kita kerjakan pasti ada urgensinya kan. Nah kalau di sini urgensinya apa? Urgensinya kalau yang saya tangkap di akhir-akhir itu ada grafik terkait cavity extension-nya. Dia mungkin mau cari tahu kalau misalkan dampak dari cavitation-nya itu kalau misalkan semakin besar ke near pressure field-nya, apakah extension dari cavitation-nya bakal makin besar apa enggak gitu Pak. Oke, jadi keywords-nya di extension kavitasinya ya? Iya Pak. Nah, makanya terus? dia nyari near pressure field-nya kan. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah cavity extension-nya itu makin besarkah atau justru melebarkah atau seperti apa Pak. Kan itu berpengaruh pada speed dari propellernya juga sih. Kalau misalkan luas penampangnya makin berkurang atau ada theta yang membengkok itu kan justru mempengaruhi kecepatan dari kapalnya. Oke, jadi arahannya ke arah gaya tadi ya, kalau saya bisa nangkap pernyataannya Raja gitu. Pak, boleh nambahin juga Pak? Ya silakan. Vito satu kelompok ya? Iya. Gimana? Kalau yang dari yang waktu itu saya baca papernya itu sih, seingat saya itu dibilang juga kalau pressure field dari itu propellernya itu sumber utama Pak dari kalau getaran dan ributnya sebuah kapal Pak gitu Pak. Oke, sip. Nah itu ya. Jadi nggak melulu terkait persebarannya saja, tapi tadi benar oleh Vito, kalau adanya kavitasi itu akan menimbulkan osilasi getaran di sekitarnya. Karena getaran itu bisa berbahaya untuk si propeller kapalnya. Gitu. Oke, mantap. Selanjutnya, kelompok 4. Kelompok 4 ini tentang drag force yang ada di mobil gitu ya. Drag force on a car. Gitu. Nah, ini paling mirip kayak yang F1 tadi ya, cuman pertimbangannya nggak se ekstrim mobil F1 gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Sifat ini kan ada detail pemodelannya, ada drag force, geometri, sifat fluida, faktor eksternal, faktor lain gitu ya. Nah, ini sifat fluida ada faktor compressible dan viscose. Tapi selama proses penurunan P-term-nya, kok nggak ada ininya, kok nggak ada viskositas dan densitas. Densitas ada ya, viskositas nggak ada. Maksudnya kalau bisa diarahkan ke kompresibilitas juga, karena dia kompresibel, berarti kan perlu ada bilangan Mach, terus bilangan Cauchy-Euler gitu kan ya. Nah ini kenapa nih kok viskositas nggak masuk nih? Silakan kelompok 4. Permisi Pak. Ya silakan. Sebenarnya ini jawabannya kayak kurang ini sih. Cuma emang waktu itu kan juga di hari itu tuh kami emang buru-buru dan di akhir video juga kami sudah sempat jelasin kalau sebenarnya kami sadar akan harusnya ada viskositas, maksudnya kayak karena kami nge-state-nya ada viskos harusnya dimasukin viskositas. Tapi waktu awal-awal itu waktu pengerjaan
yang kami temukan itu adalah formulanya tuh kayak gitu, yang di atas itu yang paling atas. Drag force-nya kayak gitu, dan ketika kami cari yang masalah terkait viskositas tuh tidak sempat ketemu, tapi di saat yang bersamaan udah lagi proses penurunannya dan akhirnya ditemukannya kayak gini gitu sih Pak. Tapi ya gitu sebenarnya emang harusnya ada. Oke, harusnya ada ya. Gitu paling Pak. Sip. Oke, sip. Nggak apa-apa kalau bisa diklarifikasi seperti ini nggak apa-apa. Ya. Oke, terus nanti ngaruhnya kemana kira-kira kelompok 4 kalau ada efek viskos? Nanti jadi ada 2 pin number gitu, Pak. Gimana? Ada 2 pin number. Ini kan baru 1 ya. Nanti Ini... ada hubungannya gitu. Oh iya, kalian baru 1 ya, ada 2 p-term. Oke, terus satu lagi? P-term yang dari itu, dari apa? Dari viskosnya itu, Pak. Apa kira-kira apa? Sudah sering kita bahas tuh. Yang Reynolds bukan sih ya? Ya. Duanya sih paling jadi viskositas per rho V A. Gitu sih ya. Pak. Ya. Oke, ya itu bilangan Reynolds ya. Jadi ya, Pak. Pasti nanti si koefisien drag itu akan bervariasi dengan bervariasinya bilangan Reynolds. Jadi sekencang apa mobilnya jalan kan pasti akan mempengaruhi bilangan koefisien dragnya ya. Sip. Dari Satrio udah mendapatkan kesimpulannya. Oke, sip. Ini kelompok lain sambil menyimak ya. Ini menarik semua soalnya dibanding PR dalam bentuk format biasa gitu. Di sini udah langsung aplikatif nih. Oke, selanjutnya PR kelompok 5. Kelompok 5 ini tentang transisi dari subsonik ke supersonik di sekitar spare. Ini malah susahnya pakai direct numerical simulation ya. Investigation on subsonic. Fluida itu gas partikel multi. Ini paling satu pertanyaan lagi terkait latar belakang. Suara saya berisik nggak? Di sebelah lagi nyalain CNC nggak ya? Nggak berisik, Pak. Terdengar, Pak. Pak. Dengaran ya? Oke, sorry. Lagi nyala di TechProt atau di lab logam kayaknya mesin Gerinda nih. Nah, tadi kan judulnya conditional Mach. Mach berarti kan terkait konversibilitas subsonik ke supersonik di sekitar lingkaran, sekitar bola gitu, around a spare. Tapi aplikasinya adalah di roket. Nah, ini gimana nih? Bisa tolong dijelaskan, maksudnya kontribusinya apa nih penelitian ini untuk ke risetnya roket gitu? Saya ingin coba-coba. Silakan, siapa ini? Aldian. Aldian, oke, Aldian. Jadi waktu si roketnya itu pengen take off itu pas di apa namanya? Di exhaust-nya itu ada partikel-partikel gitu Pak, partikel-partikel alumina kalau nggak salah. Nah itu jadi yang diteliti itu partikel itu dengan asumsi bentuknya sphere dengan modelingnya ukuran sekian. Habis itu efeknya dari partikel itu apa? Jadi kalau yang saya baca dari sini, efeknya itu nanti akan menyebabkan gelombang akustik, generate strong acoustic wave, yang ntar akan mantul dari permukaan launch-nya balik ke fairing, payload fairing-nya. Itu aja sih Pak. Oke. Jadi mirip kayak yang tadi ya, terkait vibrasi ya. Vibrasi dari akustik. Jadi disiplin ilmu yang ngomongin vibrasi, kebisingan gitu-gitu namanya aeroelastis. Memang di mesin nggak terlalu dibahas untuk sekarang. Lebih banyaknya di teman-teman di penerbangan aeroelastis itu. Oke. Terus paling pertanyaan lanjutannya, diterangkan nggak kenapa kok variasi bilangan Reynolds-nya cuma di 300 gitu. Jadi kan divariasikan di kecepatan Mach number sekian dengan banyak sumbu Y-nya lah. Nah, ini kan rata-rata cuma di Reynolds 300. Kenapa nih kok ada apa nih di Reynolds 300?
Kalau berdasarkan di datanya itu, yang ada perbedaan itu cuma di yang 300, Pak. Yang ada perbedaan cuma 300. Gitu. Yang perbedaan signifikan. Jadi di Reynolds number 300 di 2 slide selanjutnya, itu di Mach number rendah dia bentuk alirannya beda sama waktu dia dekat Mach number yang supersonic. Yang ini ya? Masih loading di saya, tapi iya betul. Ya. Oke. Terus gimana caranya Mach number bisa bervariasi, tapi bilangan Reynolds-nya sama, konstan. Gitu. Pertanyaan terakhir sih itu. Kalau nggak kebayang, kalau belum tahu jawabannya ada di paper, kira-kira seperti apa deh cara eksperimennya? Kalau saya sendiri kurang mengerti, Pak. Kurang mengerti ya. Di paper ya. Ada yang lain mungkin selain Aldian? Menarik nih. JK, Firdaus, Imam, Baharudin. Jadi kan Reynolds mayoritasnya dia karena kecepatan ya. Nah, bilangan Mach kan kecepatan juga tuh, ada kecepatan juga tuh. Gimana caranya Reynolds-nya steady tapi bilangan Mach number-nya berubah-berubah? Ada? Kalau nggak ada, silakan kelompok lain mau menanggapi. Ya udah juga. Ya, paling nanti silakan dibaca-baca kembali ya ke definisi dari bilangan Mach number, kemudian sifat-sifat fluida. Itu nanti bilangan Mach kan kecepatan bagi C ya, kecepatan dari fluida itu dibagi dengan kecepatan suara, perempatan suaranya itu. Nah, kecepatan suara itu kalau kalian lihat di bab 1 itu rumusnya sama dengan akar KRT. Itu turunan dari berbagai rumus lah. Jadi yang bisa kita variasikan KRT ya ini, si fluidanya itu. Kita mainkan temperaturnya di berapa, kalau R-nya kan konstanta gasnya pasti tetap ya. Terus K-nya itu terkait ideal gas atau enggak, CP per CV-nya itu, jadi bisa divariasikan. Tapi mayoritasnya adalah memainkan si temperatur. Nanti ya, oke lah di situ. Oke, selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6 ini terkait kelompok 6, propeller UAV. Ini nggak susah juga lah pertanyaannya. Propeller UAV ini pergerakannya gimana nih? Jadi propellernya ini apakah horizontal terhadap pergerakan kalau UAV-nya gini, atau dia vertikal, kayak helikopter gitu, kayak drone. Jadi kayak helikopter apa kayak pesawat turboprop aja? Silakan kelompok 6. Izin jawab, Pak. Silakan Ilham. Kalau di paper kami itu di experimental apparatus, jadi propellernya itu seperti turboprop itu Pak, menghadap ke depan karena dia dites di dalam suatu wind tunnel gitu Pak. Menghadap ke depan. Oh, berarti kalau helikopter gitu wind tunnel-nya vertikal gitu? Untuk simplifikasi aja sih Pak sebenarnya. Nah iya, kan wind tunnel bisa horizontal, bisa vertikal kan, tergantung butuhnya gimana. Tapi pasti mayoritas horizontal lah, walaupun dia ngecek helikopter gitu-gitu.
Nah, kalau yang ini aplikasinya di mana? Untuk dia mirip helikopter apa mirip pesawat turboprop? Nggak bisa dilihat dari itunya aja, dari penggunaan wind tunnel-nya aja. Kalau buat wind tunnel sendiri, jadi kayak penggunanya kayak semacam turboprop itu sih, Pak. Kayak turboprop gitu ya? Iya, jadi kayak horizontal gitu. Horizontal. Ya, oke. Ya nanti materi turbo machinery gimana yang seperti itu bisa men-generate gaya dorong ya, propulsi gitu. Ya, lanjut kelompok 7. Wind load analysis on high-rise square plane building. Jadi kelompok 7 gitu. Nah, ini paling secara hasilnya merasa aneh nggak dari kelompok kalian tuh? Jadi kan hasilnya banyak di tabel-tabel ya. Kemudian suatu saat diplot dalam bentuk jadi ini kan CP coefficient pressure yang kalian tuliskan, delta pressure-nya gitu. Nah ini kok bisa polanya seperti ini? Polanya kok bisa wind pressure dan coefficient pressure-nya angkanya tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Kita kan mikirnya semakin tinggi building, maka semakin heboh gitu ya deltanya atau gimana. Nah ini kok bisa seperti ini bentuknya? Ya kalau iya ini pasti meningkat gitu, cuma ini menurun. Nah ini gimana? Silakan. Menginterpretasikan hasil. Ada apa di ketinggian 20-30 meter ini? Ini kelompoknya Ali, Cika, Dava, Fadel, dan Gabriel. Ada yang bisa jawab? Ya, kalau nggak ada, disimpan aja dulu. Jawabnya via MS Teams saja nanti, via komen. Terus, kelompok 8. Oh, Alam, silakan. Alam mau, ada yang mau jawab tadi? Oh, sorry, ini itunya itu Pak, apa sih namanya videonya tadi hidup. Bukan menjawab. Oh, Tapi gimana, boleh Pak? diulang nggak Pak pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, kenapa kok hasilnya bisa tidak linear, konstan meningkat atau menurun gitu? Kok ada polanya seperti ini? Apa yang terjadi di sini? Oke, Pak. Oke. Jadi nanti dijawab di MS Teams ya. Ya pastinya akan ada Discord. Iya, Pak. Skor saya pribadi. Oke, selanjutnya kelompok 8. Pesawat nirawak atau UAV ya. Konfigurasi inverted V dan U dengan simulasi CFD gitu. Jadi bentukannya seperti ini. V atau U terbalik gitu. Nah, ini paling pertanyaannya sama dengan kelompok sebelumnya. Ini kok yang dilihat cuma koefisien lift sama drag aja. Kira-kira bisa terlihat perbedaannya nggak ya? Kalau cuma dari koefisien lift sama drag. Dan sebaiknya seperti apa? Ini juga nih, menarik nih. Kenapa asumsinya adalah incompressible gitu. Kira-kira sesignifikan apa? Faktor kompresibilitas untuk di sini. Dan invisitnya juga. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan, Farhan. Yang pertama, kenapa hanya ada 2 yang ditinjau? Kalau alasannya tuh sederhana karena artikel yang kita dapatkan cuma mengulas itu, harusnya memang kita bekerja ekstra, maksudnya mencari banyak paper. Nah, kemudian terkait apa saja, apakah akan terlihat perbedaan jika
hanya 2 itu yang ditinjau. Terlihat dari eksperimen tampaknya keduanya sama. Tapi kalau Bapak lihat di grafik yang kedua itu ada sedikit perbedaan antara CL sama CD-nya untuk kasus ya, CL dan CD untuk kedua kasus. Kenapa? Karena untuk kasus yang salah satu kasus itu luas permukaannya lebih tinggi, sehingga drag koefisiennya itu lebih besar pula, gitu Pak. Terus kalau bertanya tentang apa saja yang mungkin bisa diulas, kalau itu kami belum kepikiran. Terus tentang yang incompressible, apa seberapa akan berdampak, kayaknya lebih ke alirannya Pak, mungkin iya Kak, mungkin lebih ke alirannya Pak. Oke. Sebentar, yang dimaksudkan Farhan grafik 2 ada perbedaan antara V dan U itu yang mana? Yang ini bukan? Atau Iya, atau yang ini? Yang tadi Pak. Yang tadi ya, yang ini ya. Ada beda tapi nggak signifikan ya kayaknya ya. Iya Pak. Ya, oke. Jadi nanti perlu dicek si kesimpulannya apa nih terkait kalau coefficient lift sama drag-nya nggak terlalu berubah, nggak ada terlalu perbedaan, maka ujung-ujungnya akan kemana. Ya, oke. Sip. Saya mau bantu jawab Pak. Oh, silakan Andri. Yang kalau misalnya yang incompressible itu kami juga dapat dari papernya, kalau misalnya mereka ngemodelin gaya aerodinamikanya itu dengan aliran udara yang incompressible dan non-viscous. Jadi makanya kita masukin ke presentasi juga, Pak. Okay. Reasoningnya apa kira-kira kok dia mau incompressible dan inviscid? Kalau di paper dia bilangnya perumusan gaya dan momen aerodinamika itu nggak sederhana, jadi dia pakai simplifikasi itu. Ya, jadi terkait nantinya juga ke arah kompresibilitas ya. Jadi kompresibilitas tadi terkait bilangan Mach number, kecepatan bagi C, mungkin ada kaitannya karena si UAV ini nggak terlalu gerak di daerah sonic gitu ya, subsonic di atas 0,3 Mach number-nya. Mungkin seperti itu. Kalau ada statement seperti itu akan menyupport sih. Oke. Sip. Kemudian selanjutnya 2 kelompok terakhir, kelompok 9. Ini terkait analisis dimensional dalam rancang bangun mesin pembelah biji kedelai. Jadi nggak terlalu mekanika fluida, tapi nggak apa-apa karena ada analisis dimensional. Cuman saya yang menarik itu adalah melihat ini nih. Jadi teori Buckingham P-nya itu terdapat berapa variabel nih? Ada 9. Berarti ada ini ya, ada 12 variabel. Terus ada 9 bilangan tak berdimensi. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah bisa mendapatkan informasi yang baik dengan sebanyak ini bilangan tak berdimensinya? Gitu-gitunya. Kalau yang di kelasan kemarin saya bilangnya kayaknya maksimal 3 bilangan tak berdimensi aja lah, baru sisanya nanti dikumpulin ke fenomena yang spesifik di tiap bagiannya. Nah, kalau langsung jebret semua segini, kira-kira gimana? Mungkin dikaitkan juga dengan variabel dependent-nya yang dicari apa gitu. Silakan, kelompok 9. Ya, Pak. Oke, silakan, Wildan. Waktu lihat artikel ini saya juga agak kaget gitu sih Kak. Pak? Kenapa ini bisa sebanyak itu ininya P-nya? Cuman kalau dari artikelnya itu dia emang mau melihat banyak gitu Pak, parameter yang pengen dilihatnya. Makanya itu ada yang DH, ada yang DR, kemudian juga ada SH sama SR gitu. Dan kalau misalkan dibilang ribet, emang ribet sih Kak.
tapi dalam perhitungannya pun itu menggunakan logaritma sih Kak. Logaritma terus didapatkan nilai variabel A, B, C-nya gitu. Emang nanti pas di akhir-akhir tuh hubungan setiap P-nya itu banyak banget sih di kesimpulan di pembahasan terakhir tuh di artikelnya. Nanti biasanya sih dihubunginnya ke ini Pak, ke grafiknya. Jadi nanti grafiknya dilihat dari grafiknya, terus dilihat korelasinya, nanti baru ditentukan tuh apa pengaruh terbesar itu yang mana kayak gitu Pak. Gitu ya. Jadi yang kurang ini sih Pak, agak kurang efektif. Cuman emang mungkin maunya dia secara detail, jadi kayak gitu sih Pak. Oke. Ya. Akan susah ngelihat signifikansinya ya dari tiap komponen ini kan yang tadi dimaksud persamaan logaritmiknya gitu. Ya tapi kalau memang dia bisa mengambil data dari sini ya baguslah. Oke, terakhir kelompok 10 terkait torsi turbin angin di horizontal axis wind turbine. Ya, itu ini mirip yang impeller. blade dengan tip yang tidak lancip. Oke, ini tapi halaman judulnya nggak ikut kerekam nih. Ya, oke. Jadi yang mau saya tanyakan ini paling. Jadi yang saya lihat, saya cari-cari plot diagram dimensionless-nya tapi nggak nemu. Rata-rata kayak ini aja variabel langsung gitu. Yang dicari torque-nya, RPM-nya berapa gitu. Nah, bisa tolong dijelaskan manfaatnya analisis dimensional di sini ada di bagian mananya? Coba. Ya, silakan Ben. Ini dari yang saya tangkap sendiri apa ya, mungkin kelompok saya bisa bantu juga. Itu tuh cara kerjanya tuh emang buat memprediksi gitu Pak, sama torsi yang dikeluarkan tuh berapa gitu. Nah itu mungkin analisis dimensinya tuh buat dapetin kayak ada koefisien yang di grafik berapa ya? Di grafik 9 gitu Pak. Jadi ternyata pas didapatkan tuh sama gitu sama yang kalau misalnya di tes aslinya. Sejujurnya saya pribadi sih masih bingung juga Pak, apa namanya ini tuh buat apa sih sebenarnya itu percobaannya. Kayaknya cuma emang buat ngetes doang kok, buat kayak memprediksi tadi yang saya bilang itu loh. Sama apa namanya kenyataannya tuh pas dites di wind tunnel tuh sama apa enggak gitu, dan ternyata galatnya tuh sangat kecil Pak. Jadi analisis dimensional cuma buat nyari itu doang Pak, buat bikin persamaan secara umum aja gitu biar lebih gampang, nggak usah pakai tes-tes lagi di wind tunnel lagi tuh Pak. Oke. Ya, jadi mirip ngeplot data yang sudah ada terus dibikin persamaan dimensionalnya gitu ya. Iya Pak, benar. Biar untuk selanjutnya nggak perlu tes-tes lagi. Oke, sip. Kalau gitu, sekarang kita break 5 menit biar nggak pening. Silakan 5 menit dulu. Ah. 13.50 ya, kita mulai lagi.
Pak Rofi. Pak Rofi. Halo Pak. Oke. Pak Rofi. Yuk. Saya boleh itu nggak Pak? Boleh bantu jawab pertanyaan yang buat kelompok 7 tadi Pak? Oh iya, silakan. Ini itu ya Pak ya. Ini sedikit pemahaman kami tentang ini, tentang apa sih namanya, tentang jurnalnya. Tapi ntar mungkin teman-teman dari kelompok 7 saya bisa bantu Pak. Itu kan itu ya Pak ya, di ketinggian tertentu itu terjadi fluktuatif gitu yang CP-nya ya. Nah, itu tuh ini Pak, karena di ketinggian, bentar, coba dulu Pak. Ini Pak, karena di itu Pak, yang dari jurnalnya, dari aliran arusnya pada ketinggian tertentu itu terjadi vorticity gitu Pak. Nah, jadi karena kayak arus dari apa sih namanya, fluidanya tuh berbeda gitu, dari di ketinggian di bawahnya, kami simpulin kalau fluktuatif itu terjadi karena itu Pak, karena vorticity ini Pak. Oke. Nah, itu si anginnya masuknya merata di seluruh 20 meter lantai itu atau difokuskan di satu titik? Yang itu saya kurang tahu Pak, mungkin teman-teman bisa bantu yang dari kelompok saya. Oh ya. Kalau saya lihat dari di jurnalnya itu kan ada foto CFD-nya, ditaruh juga kayaknya di slide. Nah, di slide-nya itu di slide-nya ini di foto CFD-nya itu dia kayak kondisinya kayak mutar, dia lewat gedungnya terus mutar terus ada balik lagi gitu ke tengah-tengah gedungnya yang agak kelihatan merah-merah, jadi kayak terfokuskan di sekitar tengah-tengah gedung itu Pak, 20-an sampai 30 meter. Oke. Jadi memang anginnya itu nggak gerak di merata 20 meter itu ya, terfokuskan gitu ya. Oke. Ini memang nggak ada gambarnya ya terkait distribusinya seperti apa gitu. Ya karena kayaknya ada di paling akhir Pak. Slide paling akhir. Yang paling terakhir slide-nya. Oh, yang terakhir pakainya Pak. Nah, Nah ya. itu Pak. Oke. Sip. Yang warna itu Pak, yang figure 4. Oke. Ya, sip. Oke, makasih Fadil dan Ali. Oke, sekarang kita lanjut kuliahnya terkait bab 8. Jadi bab 8 yang terakhir kita akan membahas mengenai ini ya, mengenai ada dua macam aliran pada aliran di dalam pipa. Yaitu yang pertama aliran laminar, di mana kecepatan itu fungsi terhadap waktu itu relatif stabil gitu ya untuk si laminar. Sedangkan untuk turbulen dia acak karena pergerakan dari fluida itu sangat acak dan efek dari inersia ngalahin dari viskositas. Jadi tau DU/dy-nya tidak bekerja seperti itu ternyata distribusinya, dan distribusi kecepatannya juga tidak akan serapi dengan laminar gitu. Tapi itu distribusi kecepatan untuk di tiap partikel. Nah, kalau kita melihat sebentar sebelum ke sana mungkin
Nah, ke sana aja deh. Jadi laminar kan kemarin sudah kita bicarakan kalau profil kecepatannya itu adalah parabolik gitu ya. Jadi ada titik pusatnya gitu. Nah, mungkin kalau kalian masih ingat bahasan terkait Navier-Stokes, itu tuh ada persamaan yang membahas mengenai apa namanya ya, kecepatan kinetik, terus ada unsur alfanya juga. Jadi ada unsur alfa. Sebentar. Mungkin harus saya cek dulu. Oh, tidak ada ternyata. Oke, jadi mungkin nanti akan ada di bab ini juga. Jadi pada intinya nanti secara acak arah pergerakan fluida, tapi secara di rata-rata itu tuh akan seperti ini. Profil kecepatannya itu akan seperti ini. Jadi tidak terlalu tidak hiperbola, tidak parabola, tapi dia tetap terbentuk seperti ini. Jadi tetap ada profil dari dindingnya pipa terhadap si bagian tengahnya aliran fluidanya gitu. Itu untuk profil dari turbulen. Sedangkan transisi ini berarti di tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau nggak salah di persamaan energi equation itu tuh ada Pak, maaf Pak. Oh, oke. Saya kira tadi ada dijelaskan grafik tapi sudah Pak, aman. Oh, Saya kira tadi screen-nya nge-freeze Pak. Oke. Ya. Nah, jadi mungkin akan saya tuliskan juga di halaman yang baru aja. Jadi kita tadi kan berangkatnya dari rezim aliran ya. Rezim aliran. Itu ada laminar. Kemudian ada transisi, itu antara laminar dan turbulen. Dan di sini nanti juga ada aliran turbulen. Gitu. Jadi turbulent velocity profile itu seperti tadi, kalau saya gambarkan ya. Laminar itu parabola gitu. Ada persamaannya. Persamaannya nanti silahkan dicek. Udah pernah kita bahas juga di persamaan Navier-Stokes, persamaan distribusi kecepatan, kemudian tekanan, gitu. Kemudian nanti yang turbulen. Ini nanti akan ada profilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada satu bab khusus yaitu turbulent shear stress di bab 9.3. Tapi memang pembahasannya juga agak tanggung sih. Jadi di turbulent shear stress itu nggak diselesaikan pembahasannya. Jadi kalau mau cek silahkan nantinya. Tapi pada intinya ini untuk persamaan apa namanya, persamaan energy equation untuk incompressible fluid. Sorry, incompressible flow. Jadi mirip seperti apa? Seperti Bernoulli. Seperti Bernoulli ditambah Z1 sama dengan P2 per gamma ditambah P2 kuadrat per 2G tambah Z2 ditambah head loss. Jadi dianggap tidak ada shaft power ya, kita hanya berbicara terkait flow dari upstream menuju downstream gitu. Nah, bedanya kalau untuk daerah turbulen nantinya itu akan ada si alfa ini, alfa 1, alfa 2. Jadi kalau ingat dulu pernah saya bahas alfa yang seperti apa itu maknanya apa gitu ya. Nanti dicek lagi gitu. Nah, tetapi yang akan menjadi concern kita itu adalah di sini, yaitu di head loss. Head loss ini kalau unitnya dalam satuan panjang gitu ya, head loss atau energi per satuan berat. Nah, head loss itu sendiri nantinya akan ada dua komponen utama. Jadi ada head loss major dan ada head loss minor gitu. Jadi bagaimana bisa ketemu head loss major dan minor itu tuh dari analisis dimensional. Jadi ini tuh merupakan
analisis dimensional untuk aliran laminar dan turbulen. Jadi sebagai informasi untuk analisis dimensional itu memang banyaknya adalah untuk si aliran turbulen. Sedangkan untuk si aliran laminar ini itu masih bisa diselesaikan secara analitik, masih bisa secara analitik. Jadi kalau kalian membaca bab 9.2 itu tuh sebenarnya mengulangi babnya yang pertama adalah analisis finite control volume itu MdVdt, dan yang satu lagi adalah persamaan Navier-Stokes. Ini semuanya berujung sama tadi seperti yang saya tuliskan di atas, itu persamaan distribusi kecepatan dan persamaan tekanan gitu ya. Persamaan distribusi kecepatan dan tekanan. Nanti bisa lihat di mana? Di buku nanti akan saya tuliskan. Nah, sedangkan untuk yang turbulen ini, si turbulen ini akan sangat bergantung dengan analisis dimensional. Nah, jadi head loss major, minor, ini tuh dua-duanya berlaku untuk saya bilang dulu ini karena adanya efek aliran fluida. Jadi fluida yang mengalir dalam suatu pipa pasti punya head loss major. Sedangkan head loss minor itu lebih ke arah fitting atau sambungan. Fitting atau sambungan begitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya akan sama bagaimana menyatakan si head loss major dan minor itu. Sedangkan minor itu hanya untuk di fitting, sedangkan major itu pada aliran fluida dalam pipanya itu. Gitu. Nah, bagaimana untuk menyatakan head loss gitu? Ya, jadi head loss itu setara juga dengan pressure drop. Cuman pressure drop kan dalam satuan energi begitu. Nah, jadi delta pressure itu merupakan fungsi dari kecepatan fluida, kemudian diameter pipa, panjang pipa, kekasaran pipa. Jadi ada faktor kekasaran, kemudian viskositas dan densitas begitu. Jadi ini sudah kebayang akan ada efek dari geometri, kemudian ini adalah sifat fluida. Kemudian yang satu lagi adalah si efek eksternal itu, jadi kecepatan awalnya gitu ya. Efek eksternal. Jadi efek eksternal banyak hal. Nah, di sini itu setelah analisis dimensional, berarti kan sudah kita tahu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 variabel. 7 variabel dan nantinya akan ada 3 referensi dimensi. Jadi akan ada 4 persamaan pi begitu. Jadi 4 persamaan pi itu setelah diturunkan itu akan menghasilkan nilainya seperti ini. Delta P setengah rho V kuadrat sama dengan fungsi dari bilangan Reynolds rho V d per mu, kemudian L per D, rasio panjang terhadap diameter, dan epsilon per D. Jadi rasio antara kekasaran permukaan dengan diameternya. Gitu. Karena ternyata ketika kita melihat, ini kita kan selalu ngomonginnya smooth surface ya, kita jarang ngomongin kekasaran permukaan yang asli. Gitu. Jadi kalau dilihat, di permukaan yang kasar, itu tuh akan ada pola-pola seperti ini. Gitu. Jadi nanti kalian bedakan kekasaran dan kerataan itu di kuliah meteorologi. Tapi intinya kalau dia permukaannya kasar, aliran fluidanya itu bisa acak di bagian permukaannya. Jadi ini akan mengganggu aliran yang ada di atasnya. Gitu. Beda halnya dengan aliran permukaan yang smooth. Begitu. Kalau aliran permukaannya smooth, seperti ini. Jadi ini relatif ngikutin streamline-nya lebih rapi saja lah. Gitu. Kalau di sini kan akan terbentuk variasi-variasi arah gitu ya. Makanya kekasaran permukaan di sini penting. Nah, kemudian
setelah dari sebentar. Setelah ini bisa menjadi bentuk sebagai berikut. Jadi L per D-nya bisa kita keluarkan. Sebentar. L per D ini bisa dikeluarkan karena dia independen gitu ya, independen dari yang lain, tidak saling mempengaruhi, independen. Sehingga L per D fungsi dari bilangan Reynolds dan sisanya Reynolds dan epsilon per D. Sehingga ketika kita diskusikan pada beberapa pertemuan sebelumnya terkait friction factor. Jadi friction factor itu adalah ini. Friction factor itu ini. Ini itu adalah ini adalah friction factor. Sehingga bentuk akhir dari persamaan ini, dari persamaan dimensional itu adalah delta P sama dengan F L per D rho V kuadrat per 2. Gitu. Jadi ini dalam satuan tekanan ya. Dalam satuan tekanan, di sini kita mulai mengenal adanya friction factor. Sedangkan ketika kita melihat F itu sendiri, jadi F itu merupakan fungsi dari bilangan Reynolds dan epsilon per D. Begitu. Jadi lahirnya dari mana ini lebih ke arah analisis dimensional yang lebih detail. Gitu. Nah, kemudian bentuk ini itu adalah persamaan 8.33 dan bisa dijadikan dalam bentuk head loss, dalam wujud head loss. Jadi tinggal dibagikan dengan gamma. Jadi dibagikan dengan rho G, maka akan terbentuk head loss measure itu akan sama dengan F L per D V kuadrat per 2G. Jadi ini persamaan yang sangat penting di analisis internal flow atau viscous flow in pipes. Gitu. Ini persamaan 8.34 yang sering disebut sebagai Darcy-Weisbach equation. Gitu. Jadi persamaan Darcy-Weisbach. Nah, jadi wujudnya dari persamaan Darcy-Weisbach itu akan seperti ini. Stop. Kita buka di buku dulu. Jadi di buku ini tuh akan diplot oleh berbagai sumber, terutama dari sebentar. Ini halaman berapa ya? Ya. Oke. Jadi persamaan Darcy-Weisbach itu menyatakan si friction faktornya. Nah, sedangkan yang menunjukkan fungsi keterkaitan antara bilangan Reynolds dengan kekasaran permukaan itu adalah Bapak LF Moody. Sehingga diagram ini dikenal sebagai Moody diagram atau Moody chart gitu. Jadi ini penting untuk kita pelajari si Moody diagram karena intinya kita ingin mencari di sini, kita ingin mencari bilangan F-nya. Ini tujuan kita adalah mencari F. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita punya informasi ini. Pertama punya informasi bilangan Reynolds dulu gitu. Jadi kita punya bilangan Reynolds, kita tahu densitas dari fluida yang kita tinjau, kemudian kita tahu kecepatan, tahu diameter dan tahu viskositas, maka kita tahu bilangan Reynolds. Nah, untuk bilangan Reynolds laminar, jadi Reynolds laminar kurang dari 2100 gitu ya. Friction factor itu sama dengan 64 per bilangan Reynolds gitu. Jadi laminar flow si bilangan friction faktornya itu akan konstan gitu. Jadi garisnya garis konstan seperti itu. Ya, itu satu hal. Kemudian ketika dia bilangan Reynolds-nya adalah turbulen, gitu. Jadi dia mulai transisi dengan aliran turbulen. Nah, ini cara bacanya bagaimana? Jadi yang di ruas kanan ini
sorry. Jadi yang di kanan ini adalah epsilon per D. Jadi epsilon per D itu kekasaran, epsilon itu kekasaran, sedangkan D itu diameter. Nah, jadi kita punya data kekasaran dari berbagai material, gitu. Jadi ini contohnya beberapa material pipa, apakah dia steel yang ada rivet, kemudian apakah dia beton, konkrit, gitu, atau dia cast iron, commercial steel dan lain-lain. Tapi biasanya yang kita gunakan adalah si commercial steel ini. Jadi kalau ada suatu persoalan dan tidak tahu materialnya apa, ya tinggal dikira-kira saja. Kalau air tanah gitu pasti ya konkrit gitu ya. Kemudian kalau komersial ini air, terus juga di PLTA gitu-gitu biasanya konkrit. Sedangkan untuk aliran pipa, untuk fluida kerja kimia gitu-gitu biasanya adalah komersial steel begitu. Jadi kita memiliki nilai equivalent roughness-nya. Jadi equivalent roughness itu dalam satuan milimeter. Kita bisa pakai milimeter atau dalam satuan feet gitu. Nah, kemudian kita buat rasio antara epsilon dengan diameter. Jadi ketika kita punya rasio antara epsilon dengan diameter, itu kita bisa kembali lagi ke diagram Moody, kita pilih angkanya di mana. Jadi misal angkanya adalah 0,02 gitu ya, 0,002. Jadi kita melihat garis yang ini. Jadi misal bilangan Reynolds-nya dapatnya 10/6 gitu. Jadi misal dapatnya adalah 10/6 bilangan Reynolds-nya. Jadi kita tarik ke atas sampai ke 0,002. Jadi nanti ini adalah friction factor. Kita lihat ke kiri. Jadi friction factor. Ya, jadi friction factor akan ada di sini. Jadi friction factornya 0,023 gitu. Jadi ketika kita sudah tahu friction factor, nanti kita inputkan ke persamaan Darcy-Weisbach di sini. Kita inputkan di sini, kemudian kita tahu informasi panjang dan diameter, kita tahu informasi kecepatan, maka kita akan mengetahui nilai dari head loss measure. Nilai dari head loss measure ini kita masukkan ke sini sehingga nantinya akan ada balance gitu ya, akan ada balance. Biasanya kecepatan sama, kemudian ketinggiannya bisa beda, bisa sama gitu. Jadi nanti akan ada beda tekanan, akan ada delta pressure gitu. Itu prinsip dari penggunaan Moody diagram atau Moody chart. Jadi dari Darcy-Weisbach, ini akan saya tuliskan lagi. Nilai F didapat dari yang pertama adalah Moody chart atau Moody diagram gitu. Diagram Moody. Jadi masukkan Reynolds sama dengan rho VD per mu. Kemudian yang kedua, lihat material. Itu adalah epsilon per D. Sorry, ini laminar atau turbulen gitu ya. Jadi kalau laminar, Anda gunakan friction factor sama dengan 64 per Reynolds. Ini 64 datangnya dari penurunan analitis menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan F sama dengan M kali A atau pendekatannya si Navier-Stokes. Ketemunya sama, friction factor gitu. Kemudian kalau dia turbulen, baru diproceed ke lihat material epsilon per D, kemudian plot, sorry, bukan ya, lihat Moody chart gitu, Moody chart gitu. Nanti akan mendapatkan nilai F gitu ya. Itu opsi yang pertama. Kemudian opsi, ada pertanyaan? Dikit Pak, mau nanya tadi L itu panjang apa ya Pak? L itu panjang pipa. Oh, oke. Boleh satu lagi nggak Pak pertanyaannya? Silakan. Itu di Moody diagram itu garis-garis itu maksudnya apa ya Pak? Maksudnya kalau misalnya
kalau kita bisa dapat rasio di misalkan 0,0025 gitu kan, itu kan garisnya nggak kepake ya? Ya, nggak ada ya. Nah itu buat apa? Kalau maksudnya kalau nggak ada garisnya di sini ya? Kayak di tengah-tengahnya gitu. Nah itu dikira-kira aja. Itu pakai rasio aja, kira-kira lebih dekat kemana, nanti kita semacam plot garis maya gitulah. Gitu. Tapi garisnya itu artinya apa, Pak? Garisnya itu ini, jadi ini tuh ngubungin antara friction factor dengan Reynolds-nya gitu. Jadi kita bisa tahu friction factor kalau tahu dia Reynolds-nya ada di mana gitu ya. Kemudian tahu kekasaran permukaannya ada di mana. Jadi intinya untuk tiap kekasaran permukaan yang berbeda, untuk bilangan Reynolds yang sama, itu bilangan friction factornya bisa beda-beda. Ininya gitu. Jadi semakin kasar ya, jadi semakin kasar kan semakin nggak ada efeknya gitu, rasionya makin besar. Jadi makin kasar, maka friction faktornya untuk bilangan Reynolds yang sama itu akan semakin besar gitu. Jadi kasarannya makin kasar untuk Reynolds yang sama, maka head loss atau delta P itu akan makin besar juga. Intinya gitu. Berarti kalau misalkan nanti ada 0,06 itu nggak usah ngelihat garisnya lagi dong, garis tebelnya itu. Kalau nggak ada di sininya maksudnya? Ya misalkan yang epsilon per D-nya 0,06 itu kan nggak ada nih di body chart. Nah itu berarti ngelihatnya gimana tuh, Pak? Itu ngelihatnya pendekatan aja lah. Jadi kalau itu jarang sih, jarang ada yang kasus seperti itu. Biasanya selalu ada di angka-angka sini sih. Tapi semisal ada ya kalian menggunakan data yang paling dekatnya aja gitu. Oh berarti harus tetap di garis itunya ya? Garis. Oh enggak. Okay. Kalau di tengah-tengahnya nggak apa-apa kok. Jadi kalau memang misal 0,035 gitu, jadi dikira-kira aja ada di bagian tengah gitu ya. Sorry agak miring. Oh itu boleh ya. Oke. Boleh. Cuman kalau sudah di luar, kalau di dalam ini kan interpolasi ya namanya. Kalau interpolasi nggak apa-apa, tapi kalau sudah di luar itu ekstrapolasi itu yang tidak boleh. Gitu. Tapi saya jarang menemui sih kasus sampai ekstrapolasi. Ini kan berarti kasar banget nih buat permukaannya. Gitu. Oke Pak, oke. Kasih Pak. Yuk. Nah ini. Pak, mau nanya Pak? Oh ya silakan. Kalau misalnya kebanyakan angkanya udah ada di sini, berarti ada standarnya gitu ya Pak, kekasaran ini Pak? Betul. Jadi ini tuh dari berbagai eksperimen dirangkum sama Pak Moody ini, Moody chart ini. Ada standarnya, betul. Oke Pak. Ya. Jadi biasanya standarnya seperti ini. Jadi misal sebuah fluida tertentu gitu ya, di suatu standar kita ngeceknya biasanya ASME atau EPI. Jadi memang standarnya sudah settle ya antara dua ini, ASME atau EPI. Nah biasanya itu nge-state untuk materialnya itu harus apa aja gitu. Selain pertimbangan delta pressure karena kekasaran, tapi biasanya juga ada pertimbangan lain, lebih ke arah load analysis, kemudian terkait korosi gitu. Jadi akan macam-macam. Nah, jadi biasanya konteksnya kalau saya sebagai engineer thermofluid, itu akan melihatnya ke sini, delta P gitu. Kemudian kalau engineer kapasitasnya adalah engineer struktur, maka lihatnya adalah di load-nya gitu. Kemudian kalau engineer material, itu biasanya lihatnya di korosi gitu. Jadi satu pekerjaan bisa dikeroyok gitu. Makanya nanti kalau kalian jadi klien ya, jadi klien saya, misal kalau saya masih di sini terus kalian punya kerjaan, Pak tolong hitungin Pak. Nah itu harus jelas scope-nya apakah cukup di thermal fluid, apakah mau sampai struktur atau nanti ternyata pengen material analysis gitu. Jadi biasanya saya di situ sih concern-nya. Nah nanti di semua ini kan juga ada vibrasi pastinya. Nah vibrasi nanti orang-orang di bagian getaran yang main gitu. Jadi engineering akan banyak disiplinnya. Tuh. Oke, ini ada ceritanya. Jadi saya harap kalau ada waktu anggaplah kayak baca novel ya atau baca buku sejarah gitu. Nah, tetapi yang menjadi poin lain adalah Moody chart ini
sudah direpresentasikan dalam sebuah persamaan, yaitu persamaan Colebrook. Jadi oleh Colebrook ini dituliskan. Jadi ada dua opsi nilai F bisa didapat dari mana. Yang kedua ini adalah persamaan Colebrook formula gitu. Jadi Colebrook sebentar, ini harusnya Colebrook-White atau Colebrook aja ya. Setahu saya Colebrook-White. Oke, jadi Colebrook aja ternyata. Jadi persamaannya itu adalah 1/akar F sama dengan minus 2 log epsilon per D 3,7 plus 2,51 Reynolds akar F. Nah, ini bisa Anda menggunakan persamaan ini. Karena kalau kita tiap diminta ngitung terus harus ngeplot sendiri, itu kan akan memakan waktu ya. Jadi ini adalah persamaan 8.35A gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ini tuh harus ada iterasi. Harus ada iterasi. Kenapa? Karena di masing-masing ruas, di ruas kiri ada F, di ruas kanan ada F gitu. Jadi memang solusinya adalah implisit. Jadi harus menggunakan iterasi gitu dari persamaan Colebrook. Nah, biasanya akan ada alternatif juga. Jadi alternatifnya itu menggunakan persamaan opsi, jadi referen 34. Jadi ini adalah opsi alternatif. Tapi opsi alternatif ini errornya biasanya di atas 10% gitu ya. Jadi perlu dipastikan juga dengan divalidasi. Jadi ini adalah persamaannya log epsilon per D dibagi 3,7 pangkat 1,11 ditambah 6,9 Reynolds gitu. Nah, kalau ini kan cuma ada F aja ya di ruas kiri gitu. Tapi kemungkinan error bisa lebih besar gitu. Itu precaution-nya. Jadi harus dipastikan juga dengan si Moody chart-nya. Kalau ini persamaannya dari persamaan 8.35B gitu. Kalau ini 8.35A, ini iterasi, ini pasti benar sih, pasti benar. Karena kalau saya diminta untuk membuat program perhitungan proses drop gitu, biasanya langsung pakainya si persamaan Colebrook ini. Jadi silakan diingat-ingat istilah-istilah penting itu adalah Colebrook, kemudian ada Darcy-Weisbach, kemudian ada juga Moody diagram. Jadi Darcy-Weisbach ini menyatakan head loss major itu kontribusinya oleh apa saja, terutama ke friction factor nantinya yang bisa kita cari menggunakan Moody diagram atau menggunakan persamaan Colebrook gitu. Nah, ya silakan. Kalau misalnya F bisa dicari pakai Moody diagram, kenapa harus pakai Colebrook? Itu kalau pakai Moody diagram, kalau saya ngerjakannya secara ini ya, ingin bikin program simulasi gitu, saya ingin memvariasikan bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds kan terkait kecepatan ya, jadi saya mau mainkan kecepatannya. Jadi kalau saya ngecek chart satu-satu itu akan memakan waktu. Memakan waktu akan lebih mudah. Saya punya persamaan ini. Tinggal saya buat tebakan pertama F di ruas kiri berapa, saya bikin tebakan F sama dengan sekian gitu. Kemudian saya masukkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Nanti dapat nilai X dan nilai Y. Kemudian if X per Y-nya itu adalah lebih dari berapa, maka F-nya harus plus 1 atau F plus 2 gitu. Jadi lebih mudah membuat program numerik daripada ngecek satu-satu di kurvanya gitu. Oh, maksudnya ini kayak pakai ANSYS gitu-gitu ya, Pak? Enggak sesophisticated ANSYS juga sih. Ini tuh cuman program numerik biasa aja. Numerik biasa aja. Kalau ANSYS kan ANSYS itu kan CFD ya. ANSYS itu CFD itu lebih ke arah differential equation. Ini lebih susah lagi karena
Docker harus menyelesaikan partial differential equation karena kita punya banyak variabel X, Y, Z, T lagi gitu kan. Kemudian ada data tekanan gitu-gitu. Beda. Oh, oke Pak, makasih Pak. Jadi sementara ya, kalau bisa saya bilang untuk MathFlow dan nanti untuk mata kuliah selanjutnya, misal nanti akan ada mata kuliah PSF, itu perancangan sistem fluida, atau nanti ada mata kuliah konstruksi perpipaan, itu biasanya masih menggunakan ini sih, menggunakan Moody diagram, karena kalian masih harus bisa menghitung satu persatu gitu. Nah, mungkin akan lebih kebayang contoh soalnya. Jadi ini apa ya? Ini adalah sebuah round tubing, average velocity-nya 50 meter per second gitu. Kemudian tahu diameternya, kemudian tahu panjangnya, section-nya seberapa. Jadi air under standard condition, jadi sudah tahu dia di atmospheric condition ya. Jadi nanti tahu nilai densitas, tahu nilai viskositas. Kemudian ini kita bandingkan kalau dia laminar dan kalau dia turbulen gitu. Nah, jadi langkahnya seperti biasa itu kita gunakan ini dulu ya. Dari tadi kita masih ngomongnya head loss measure gitu. Kalau head loss measure belum ada efek dari entrance atau fitting gitu. Jadi masih possible untuk membuat aliran laminar. Jadi kita cek bilangan Reynolds-nya dulu. Bilangan Reynolds-nya 13,7, 13.700. Nah, kemudian kita masukkan ke kasus yang diminta oleh mereka. Yang pertama, kalau dia pakai laminar, jadi rumusnya adalah 64 per Reynolds. Ini nggak benar ya. Sebenarnya ini nggak benar. Karena Reynolds yang boleh menggunakan ini kan kurang dari 2100. Jadi ini cuma nunjukin kalau salah ngitung maka hasilnya nggak akurat aja gitu lah. Tapi ini, sorry, ini akan saya ralat lagi. Ini tuh masih bisa laminar kalau ini. However, if precaution are taken to eliminate, such as very smooth, kemudian air dust free, the tube does not vibrate. Nah, jadi dengan kecepatan tinggi masih mungkin si profil kecepatannya laminar gitu ya. Tapi ini kan nggak mungkin ya. Jadi kalau laminar, solusi analitisnya kan seperti ini, 64 per Reynolds. Bisa didapatkan, delta pressure-nya adalah sekian. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan flow-nya adalah turbulen, maka kita tahu 8.1, 8.1 round tubing 0,0015, coba kita cek. Round tubing di sini, ini adalah materialnya, round tubing, kemudian kekasarannya adalah 0,015 gitu. Sudah tahu kekasaran, kemudian tahu diameternya, maka 0,0015 dibagi 4, maka angkanya adalah 0,000375. Dan untuk angkanya adalah 1,3 kali 10 pangkat 4 gitu. Oke. Jadi kita coba cek di sini. Terlalu kotor ya tadi ya. Coba tadi angkanya adalah 0,000375. 0,000375. Jadi akan ada di sekitaran sini gitu. Kemudian bilangan Reynolds-nya tadi adalah 1,3 kali 10 pangkat 4. 1,3 kali 10 pangkat 4. Jadi kita lihatnya yang di 10 pangkat 4. Jadi ada di kisaran sinilah. Jangan lupa ini tuh pakai logaritmik ya. Jadi yang sumbu X-nya itu logaritmik. Jadi 1,3. Berapa tadi? Kali 10 pangkat 4 ya, ada di daerah sini. Kita zoom out dulu lah. Ada di sini. Kemudian ini kita tarik. Set. Nah, ini angkanya akan ada di kisaran 0,014 gitu ya. Ini kan 1, 2, 3, 0,011, 2, 3, 4, 5. Ini akan ada di sekitaran sini ya, 0,01 berapa nih? Nah, sorry. Ini 0,028, 1,737 kali 10 pangkat 4.
1,37, jadi agak di sini ya. Agak di sini. Sorry, ini kan garisnya gini ya, garisnya gini. Maaf, tadi belum ditarik garis horizontal dulu. Jadi garisnya begitu. Nah, ini akan ada perpotongannya di sini, sekitaran sini lah. Nah, kira-kira 0,02. Ya, 0,028 gitu. Ya, jadi itu kesalahan biasa. Jadi harus mengikuti si kira-kira garisnya ada di mana gitu. Nah, ini karena solusinya nggak eksak, ini boleh dikira-kira lah approximately gitu. Approximately 0,028. Jadi ketika kita inputkan ke nilai di sini maka mendapatkan delta pressure-nya sekian. Nah, yaudah. Jadi kalau dengan effort yang sedemikian rupa itu ternyata delta pressure-nya bisa lebih kecil daripada dia saat turbulen. Itu yang didapatkan. Jadi nanti kalian harapannya bisa latihan soal untuk menentukan head loss measure menggunakan Moody diagram. Gitu. Simpel ya, nggak terlalu susah. Tapi dari sini saya dapat banyak penghasilan lah, dapat banyak penghidupan dengan pengetahuan yang sesederhana ini. Itu satu. Itu terkait head loss measure. Nah, yang selanjutnya adalah head loss minor. Jadi ini akan terjadi di fitting-fitting. Jadi fitting itu akan ada banyak. Akan ada valve atau katup gitu, atau keran lah kasarannya. Kemudian percabangan T, cabang T. Kemudian ada juga cross, itu cabang bentuk salib gitu ya. Kemudian nanti ada juga elbow atau keni, itu jadi siku. Kemudian nanti ada juga entrance dan exit region gitu. Nah, maksudnya seperti apa? Oke, jadi sebelum jauh dibahas, ini tuh akan ada persamaan tak berdimensi, namanya adalah KL. Itu adalah koefisien, KL, saya tulis di sini ya. Koefisien loss atau KL itu sama dengan ditulis detailnya nggak ya? Itu sama dengan head loss minor per V kuadrat per 2G. Ini sama dengan delta P per setengah rho V kuadrat. Nah, sehingga bisa dituliskan delta P itu sama dengan KL setengah rho V kuadrat dan atau dibagikan dengan rho G, dibagikan dengan gamma, maka akan menjadi head loss minor itu sama dengan KL V kuadrat per 2G. Jadi yang penting ini saja. Yang penting adalah persamaan ini. Ini adalah persamaan 8,36. Di mana KL ini merupakan fungsi dari geometri dan terkadang juga bilangan Reynolds gitu. Nah, jadi mungkin beberapa contohnya akan saya tuliskan di sini. Jadi akan saya cantumkan nanti setelah kelas. Tapi dari buku ya, persamaan ini ya, persamaan head loss minor. Ini tuh karena di tiap sambungan, ini contohnya melalui valve. Nah, biasanya kalau analisis sistem perpipaan, memang yang paling besar itu adalah valve yang dibuka separuh gitu ya. Ini kalau dibuka full sebenarnya bisa aja, cuman bentuk alirannya akan ngaco seperti ini juga. Gitu. Jadi akan ada delta pressure, kemudian yang dulu pernah kita bicarakan adalah orifice untuk membaca flow dengan tahu tekanan, kemudian nanti juga ada venturi gitu ya, itu untuk membaca flow semua, itu akan memiliki nilai koefisien loss yang besar. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini yang pertama ya. Jadi contohnya adalah entrance flow condition.
Jadi untuk reentrant, jadi ada panjangan pipa ke dalam tangki, maka akan ada daerah vena contracta, seperti yang sudah kita bahas di dinamika fluida dulu. Nah, karena adanya area seperti ini, maka bisa dilihat koefisien loss-nya 0,8 begitu dari hasil eksperimen gitu. Eksperimen di referensi 28 dan 29. Kemudian sharp edge, jadi kalau lasanya tajam gitu, nah koefisien loss-nya sama dengan 0,5. Kemudian kalau ternyata lasanya bisa dialusin, maka akan jauh lebih bagus. Maka koefisien loss-nya makin lebih kecil lagi, 0,2. Slightly rounded, dan kalau ternyata bisa sangat sempurna lengkungan ya, maka ini adalah well rounded, 0,04 gitu. Nah, ini di beberapa kondisi ini nih. Jadi for many practical application, the Reynolds is large enough, so it's dominated by the inertia effects, sehingga viscous effects being a secondary importance. Maksudnya apa? Jadi maksudnya jadi pola alirannya akan lebih penting daripada efek viskos, sehingga nilai-nilai ini bisa dianggap applicable untuk semua bilangan Reynolds. Intinya gitu. Jadi itu untuk terkait entrance flow condition. Kemudian ini kalau terkait exit loss coefficient, exit loss coefficient, ini nilainya adalah 1, regardless of any shape. Gitu. Jadi kalau mau tahu penjelasan detailnya akan ada di sini, di kalimat ini, tapi intinya itu akan setara dengan 1 velocity head. Gitu. Jadi nilainya akan setara dengan 1 velocity head, karena begitu keluar, alirannya kan akan semburat gitu ya. Gitu. Jadi bisa dilihat nanti nilai head loss minornya untuk exit akan menyesuaikan di sini. Gitu. Kemudian ini juga untuk terkait sudden contraction dan sudden expansion. Gitu. Jadi sudden contraction ini tiba-tiba mengecil si alirannya. Nah, head loss-nya dinyatakan sebagai berikut, di mana V-nya itu menggunakan V2. Sedangkan kalau yang di sini yang expansion, di sini adalah menggunakan V1. Nah, kalau yang seperti ini akan menjadi fungsi dari rasio antara A2 terhadap A1, dan kalau yang di sini A1 terhadap A2, gitu ya. Jadi kalau Anda tahu informasi A-nya, maka Anda bisa ambil, misal 0,5, maka K-nya ada di angka sini, gitu. Tinggal dikira-kira besarnya berapa. Dan di sini juga, misal 0,2 gitu ya, nah berarti angkanya di 0,6. Itu terkait sudden contraction dan sudden expansion. Ini secara detailnya, untuk menghitung besar dari vortex yang terbentuk di sini, sehingga kan akan ada ini ya, akan ada head loss minor seperti ini, gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk typical conical diffuser, gitu. Jadi biasanya kalau punya aliran pipa, kemudian ada diffuser membesar gitu ya, karena ingin mengurangi kecepatannya atau gimana gitu, tergantung desainnya mau seperti apa. Nah, ini akan merupakan fungsi dari tetanya. Jadi akan merupakan fungsi dari teta. Tetanya ini akan sebesar apa gitu, tinggal disesuaikan gitu ya. Nah, nanti Anda akan mendapatkan nilai teta dan garisnya bisa diplot dari sini aja gitu. Ini dengan A2 per A1-nya fix gitu ya. Itu terus lanjut lagi terkait bend atau belokan. Jadi belokan ini nanti menyesuaikan radius dari belokannya itu dibandingkan dengan si diameternya. Kemudian kita punya data epsilon per d, seperti biasa punya rasionya, nanti bisa kita plot, misal rasionya jari-jari terhadap diameter, itu di angka 4 gitu ya. Ini biasanya meter band kalau nggak salah. Gitu. Jadi terus kekasarannya di angka sekian, maka koefisien loss-nya akan ada di angka sekian. Gitu. Itu lagi, kemudian flow, ini nggak usah lah.
Dan ini yang terakhir adalah ya. Oke, jadi ini yang terakhir terkait komponen yang lain gitu. Jadi komponen yang lain, jadi elbow ini ukurannya lebih standar daripada band gitu. Jadi bedakan antara elbow atau knee versus band gitu ya. Karena band ini biasanya untuk pipa yang ukurannya sangat besar dan ukurannya nggak standar, menyesuaikan geometri, topografi, dan lain-lain. Gitu. Sedangkan kalau elbow atau knee, ini udah standar ukurannya 90 derajat, kemudian 90 derajatnya pakai flange atau pakai thread, gitu. Jadi kalau flange itu, ini kan kalian punya bayangan ya, pipa. Kalau pipa, sesama pipa kan disambungnya pakai las, gitu. Biasanya satu segmen pipa itu sama dengan kira-kira 6 meter. Jadi 6 meter dilas gitu ya. Nah, kalau dibelokkan itu ada macam-macam. Bisa juga pakai las atau pakai threaded gitu. Nah, kalau flange itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya sambungannya seperti ini, ada flange. Flange itu kalau kalian melihat ini pipa gitu ya. Di sisi luarnya itu kayak ada lebihan geometri gitu. Nah, di sini akan ada lubang-lubang mur dan baut. Jadi si pipa itu, pipa dilas, lasnya ke flange, dilas ke flange, kemudian disambung lagi ke flange selanjutnya. Jadi misal flange selanjutnya seperti ini gitu ya. Flange selanjutnya dilas ke elbow. Nah, berarti lasnya kalau yang sambungan flange adalah 0,3 gitu. Sedangkan kalau threaded, jadi biasanya untuk pipa-pipa yang kecil-kecil itu tuh ada alurnya gitu ya. Biasanya sudah ada alurnya. Nah, kemudian kita sambungkan dengan elbow yang di dalamnya juga ada alurnya gitu. Nah, kalau kita sambungkan dengan yang sesama threaded, maka KL-nya akan mengikuti di sini. Gitu. Untuk elbow, terus return bend, kemudian ada tees. Jadi ini dilihat di sini ya, return bend, ini 90 derajat, elbow 90 derajat, ini elbow 45 derajat. T bisa line flow, bisa branch flow. Jadi seperti itu ya. Nanti ini tergantung melihat konteksnya seperti apa. Kalau branch ini berarti dibelokkan menjadi dua arah gitu ya. Sedangkan kalau line ini dalam satu arah yang utamanya gitu. Biasanya akan ada polanya di bagian dalamnya. Jadi tergantung nanti kalian lihatnya soalnya seperti apa. Kemudian union threaded ini sambungan ulir biasanya. Dan yang terakhir ini adalah valves. Jadi valves ini ada globe valve, yang paling sering kan globe sama gate valve ya, sama ball valve juga. Ball valve biasanya kan yang di keran rumah-rumah. Globe valve, kalau gate valve ini biasanya di industri. Kalau di steam yang besar, globe valve untuk gate ini biasanya untuk kontrol ya. Biasanya untuk kontrol. Kalau globe ini biasanya untuk on off aja. Nanti kalian kalau ambil kuliah PSF atau pipa akan ada bab khusus mengenai valve gitu. Jadi valve itu ada yang on off dan juga ada yang regulating. Juga ada yang satu flow aja, satu flow itu uniflow. Jadi seperti check valve gitu ya. Nah, jadi kalau globe itu ya antara fully open atau fully close gitu ya. Kemudian gate valve ini bisa divariasikan, bukaannya seberapa, ball valve juga bisa divariasikan. Kemudian check valve ini untuk agar tidak ada aliran kembali lagi, biasanya memang akan lebih besar si head loss-nya begitu. Gitu. Jadi ini nilai-nilai dari KL nanti kalian kumpulkan di sini. Ininya gitu. Kalian kumpulkan untuk mendapatkan nilai dari head loss. Ya. Dan yang terakhir untuk hari ini itu terkait pemilihan diameter gitu ya. Jadi hydraulic diameter kalau permukaan luas penampangnya bukan lingkaran. Jadi misal rectangle atau concentric annulus. Nah, kalian nanti bisa melihat persamaan Reynolds-nya itu D-nya itu pakai D hydraulic gitu. D hydraulic itu panduannya adalah seperti ini. Tapi ini juga bisa didapatkan D hydraulic untuk konsentris, D2 kurangi D1,
Untuk rectangle seperti ini. Nah, ini nanti yang kalian inputkan ke bilangan Reynolds, kemudian epsilon per D, gitu-gitu ya. Nah, nanti kalian dapatkan rasio dari D1, D2, atau A per B-nya di mana, dan nanti akan mendapatkan nilai dari si ini, konstan, sama dengan F Reynolds H, gitu ya. Nah, tapi ini perlu dilihat, ini untuk aliran laminer. Jadi untuk aliran laminer, itu angkanya sudah detail, udah fix, 64 itu untuk yang sirkular. Sedangkan untuk yang bentuknya neko-neko, ya ngikutin di sini. Jadi kalau rasionya di sini, maka C-nya itu bukan 64, tapi 71,8 gitu ya. Ini menyesuaikan aja. Tapi kalau nantinya ternyata perlu friction faktornya pakai Moody, karena dia turbulen ya, pakai Moody atau Colebrook, ya tinggal ikutin aja. Tinggal ngeplot antara Reynolds dengan epsilon per D-nya. Gitu. Itu bahasan kita hari ini. Untuk minggu depan, untuk Kamis depan, kita akan membahas beberapa aplikasi dari perhitungan pressure drop gitu. Jadi ada variabel fluida yang diketahui, kemudian geometri pipa, kemudian aliran seperti apa, kemudian pressure drop pinginnya seperti apa. Kita punya 3 tipe 1, tipe 2, tipe 3. Jadi kita sudah, ini kalau yang ini, kita tahu fluidanya apa, kita tahu bentukannya seperti apa, flow rate-nya sudah tahu, maka kita mencari pressure drop. Tuh. Kemudian kalau kita sudah tahu fluidanya apa, pipanya apa, dan sudah tahu pressure drop yang diizinkan berapa, maka kita bisa memainkan flow rate-nya kira-kira bisa berapa. Gitu. Sedangkan yang terakhir, kita menentukan diameter biasanya. Biasanya panjang dan roughness sudah ketahuan. Udah tahu flow-nya, batasannya berapa, pressure drop berapa, dan fluidanya apa, kita diminta untuk menentukan diameter dari pipa. Itu akan kita bahas Kamis besok. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini banyak contoh-contoh ya. Dan juga nanti terkait ini juga ya, aliran jaringan dari pipa itu ada yang series, ada yang paralel, ada yang bercabang, multiple, istilahnya pipe loop, ini juga multiple reservoir. Nah, ini nanti akan kita bahas hari Kamis besok. Jadi kalau nggak beres, ini tinggal satu bahasan lagi, yaitu pipe flow rate measurement. Gitu. Tapi pada prinsipnya ya head loss minor, major, kalau ada dua-duanya, berarti dalam satu sistem perpipaan, perlu kita jumlahkan si kedua head loss tersebut. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya. Pak, mau nanya dikit, Pak. Silakan. Kan tadi KL-nya banyak, berarti akhirnya ditambahin aja gitu ya, Pak? Betul, betul. Oke. Ya. Ada tulisannya di sini nggak ya? Oh, nggak ada ternyata. Ini. Jadi nanti tinggal dijumlahin aja. Head loss minornya menjadi jumlah gitu. Oke. Baik. Saya akhiri kuliahnya. Sampai ketemu Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.